Alat pemadam api portable. Outline, tujuan dan acuan standar, jenis dan klasifikasi kebakaran, pemasangan dan penempatan, perhitungan jumlah dan kapasitas, pemeliharaan dan pemeriksaan, evaluasi dan audit teknis. Tujuan, memahami fungsi, jenis, dan standar teknis alat pemadam api portable, menentukan lokasi, jumlah, dan kapasitas APAR sesuai tingkat risiko kebakaran, melakukan inspeksi, perawatan, dan pengisian ulang APAR secara benar, mengevaluasi kesesuaian sistem APAR dengan standar proteksi kebakaran nasional dan internasional. Tujuan pemasangan APAP, menyediakan sarana pemadaman awal sebelum api berkembang, meminimalkan kerusakan properti dan risiko korban jiwa, menjadi bagian dari sistem proteksi aktif pada bangunan. Acuan Standar, SNI 03, 1745, 2000 merujuk pada tata cara perencanaan dan pemasangan APAR. SNI 03, 3989, 2000 merujuk tentang pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran. Permenpo nomor 26 tahun 2008 merujuk tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran. NFPA 10. 2022 merujuk pada Standard for Portable Fire Extinguishers acuan internasional. Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980 merujuk pada syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Permen Perin nomor 17 tahun 2024 merujuk pada pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk alat pemadam api portabel secara wajib. Perda JKT nomor 08 tahun 2008 merujuk pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. SNI Labeling Permen Perin nomor 17 tahun 2024. 1. Nama produk. 2. Jenis media pengisi yang dipakai. 3. Informasi mengenai bahan berbahaya yang terkandung. 4. Petunjuk cara penggunaan. Contoh simbol cara penggunaan APAP dapat dilihat dalam lampiran BSNI 180. 1. 2022. 5. Nama dan alamat pabrikan. 6. Tekanan kerja dalam KPA atau bar atau PSI pada suhu kamar. 7. Bulan dan tahun pembuatan. 8. Nomor seri produksi. 9. Kelas kebakaran. 10. Daya padam. 11. Waktu pengujian hidrostatik berikutnya. Dan 12. Masa kadaluarsa media dapat berupa label. APAP berupa alat pemadam api ringan dan alat pemadam api beroda. Jenis APAR dan kebakaran. Kebakaran dapat digolongkan. Kebakaran bahan padat kecuali logam golongan A. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar golongan B. Kebakaran instalasi listrik bertegangan golongan C. Kebakaran logam golongan D. Jenis alat pemadam api ringan terdiri. Jenis cairan air, jenis busa, jenis tepung kering, jenis gas hidrokarbon berhalogen dan sebagainya. Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980 pasal 2. Pemasangan, ditempatkan pada yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan, tinggi pemberian tanda pemasangan 125 cm dari dasar lantai tepat di atas, harus dipasang ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti box yang tidak dikunci, digembok atau diikat mati. Dapat dikunci, harus diberi kaca aman safety glass dengan tebal maksimum 2 mm. Ketinggian 1,2 meter dari permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan tepung kering dry chemical dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai, harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius. Perhatikan pada gambar berikut.
Lokasi penempatan, mudah terlihat, mudah dijangkau, dan bebas halangan, dipasang di area yang berpotensi kebakaran dekat sumber risiko, tidak terpapar langsung sinar matahari, panas, atau bahan korosif, ditempatkan dekat jalur evakuasi atau pintu keluar ruangan. Ketinggian dan jarak. Ketinggian maksimum 1,25 meter dari lantai ke bagian atas apar bobot kurang dari atau sama dengan 18 kg. Untuk apar berat lebih dari 18 kg, tinggi maksimum 1 meter dari lantai ke bagian atas. Jarak antar apar maksimum, kurang dari atau sama dengan 15 meter untuk risiko ringan light hazard, kurang dari atau sama dengan 10 meter untuk risiko sedang ordinary hazard. Kurang dari atau sama dengan 5 meter untuk risiko tinggi extra hazard. Harus ada papan atau tanda lokasi apar yang jelas dan terlihat dari jarak minimal 10 meter. Kapasitas dan jumlah, berdasarkan luas area dan tingkat risiko kebakaran. Minimum 1 apar setiap 200 meter persegi untuk area risiko ringan. Harus tersedia apar sesuai jenis kelas kebakaran yang mungkin terjadi. Tujuan penentuan kapasitas, menjamin cakupan perlindungan yang memadai terhadap potensi kebakaran dengan mempertimbangkan luas area yang dilindungi, jenis kegiatan dan bahan yang ada, tingkat risiko kebakaran, jarak jangkau efektif apar, kemampuan daya padam fire rating dari masing-masing apar. Klasifikasi tingkat risiko kebakaran. Prinsip dasar penentuan jumlah dan kapasitas apar. Berdasarkan luas area perlindungan, satu unit apar dapat melindungi area tertentu tergantung tingkat risikonya. Semakin tinggi risiko, cakupan per apar makin kecil. Berdasarkan jarak tempuh maksimum ke apar. Berdasarkan jarak tempuh maksimum ke apar, fire rating menunjukkan kemampuan apar memadamkan api tertentu sesuai NFPA 10, misalnya 2A, 10B, C. Artinya apar tersebut mampu memadamkan api setara 2C per 2 galon air untuk kelas A dan 10 square feet area minyak untuk kelas B. Contoh perhitungan praktis, kasus 1, kantor administrasi risiko ringan, luas area, 600 meter persegi, cakupan 1 apar, 200 meter persegi, jumlah apar sama dengan 600 per 200 sama dengan 3 unit apar, kapasitas per unit, 3-6 kg dry chemical atau CO2, jarak antar apar maksimum, 15 meter. Kasus 2, bengkel mesin risiko sedang, luas area, 450 meter persegi. Cakupan 1 apar, 150 meter persegi. Jumlah apar sama dengan 450 per 150 sama dengan 3 unit apar. Kapasitas per unit, 6-9 kg. Jarak antar apar maksimum, 10 meter. Kasus 3, gudang pelarut kimia risiko tinggi, luas area, 300 meter persegi. Cakupan 1 apar, 100 meter persegi. Jumlah apar sama dengan 300 per 100 sama dengan 3 unit apar. Kapasitas per unit, 9-12 kg atau trolley 25 kg. Jarak antar apar maksimum, 5 meter. Tips evaluasi untuk pengkaji teknis.
Pastikan jenis dan kapasitas media APAR sesuai risiko kebakaran. Periksa penempatan dan jarak antar APAR memenuhi SNI. Evaluasi apakah rating APAR misal 2, 10B, C cukup untuk risiko area tersebut. Pastikan ada akses bebas dan tanda lokasi APAR yang terlihat jelas. Rangkuman tabel panduan. Pemeliharaan. Hal yang diperiksa, tekanan tabung sesuai indikator manometer, segel pengaman masih utuh, pin pengunci tidak hilang, selang atau nozzle tidak retak, tersumbat, atau bocor, label dan petunjuk masih terbaca, berakit atau penyangga kuat dan tidak berkarat. Pengisian ulang refill, setelah digunakan, harus segera diisi ulang. Walau hanya sedikit digunakan, pengisian hanya boleh dilakukan di fasilitas berizin atau tersertifikasi. Pencatatan dan dokumentasi. Setiap APAR memiliki kartu inspeksi atau logbook. Catat hasil pemeriksaan bulanan, tahunan, dan uji tekanan. Simpan sertifikat uji dan bukti pengisian ulang. Persyaratan tambahan Good Practice. Lakukan pelatihan penggunaan APAR minimal 1 kali setahun. Gunakan APAR dengan warna standar merah kecuali Clean Agent hijau muda. Hindari menempatkan APAR di ruang terkunci atau belakang perabot. Tambahkan APAR Trolley Mobile Extinguisher untuk area besar atau berisiko tinggi. Evaluasi dan audit teknis. Pengkaji teknis proteksi kebakaran wajib menilai kesesuaian jenis media APAR dengan potensi kebakaran, kepatuhan pemasangan dan jarak terhadap SNI, keberadaan catatan pemeliharaan dan hasil inspeksi, kondisi fungsi aktual APAR uji coba acak.